Jadi saya kerja 3 tahun di Wika itu engineer dan project cost controller ya. Nah, di tahun 2020 saya resign karena memang jadi background story dulu. Jadi saya memang udah niat mau S2 dan memang mau ngambilnya itu tentang housing dan social justice di ruang kota. Jadi emang udah di apa ya, diniatkan lah gitu istilahnya. Nah, jadi saya emang udah ngatur timeline saya buat saya mau kerja apa nih gitu. Saya kan sukanya bidangnya analisis dan manajemen. Jadi oke saya coba cari-cari. Saya sempat ngelamar ke NGO eh, bidang-bidang non profit lainnya tapi nggak keterima. Nah jadi saya waktu itu keterima di Wika. Saya kerja di Wika selama 3 tahun. Nah habis itu saya udah memang punya timeline sendiri. Jadi oh ya udah saya udahan dulu nih. Saya mau S2, saya mau ngambil bidang karir baru yang sesuai sama maunya saya. Jadi saya sekarang mau ngambil S2 di IHS Erasmus University Rotterdam, jurusannya sama kayak Disa, tapi saya spesialisasinya di urban housing, equity, and social justice. Eh, saya juga daftar LPDP, baru keterima, jadi saya award di LPDP 2021. Oke, terus, jadi menurut saya untuk S2 dan tentang karir dan studi itu sesuatu yang personal banget, jadi nggak ada yang salah dan benar. Tapi yang pasti kalian harus mempersiapkan dulu nih motivasinya. Jadi kenapa gitu? Kalau saya karena memang saya suka topiknya dari dulu, dari isunya itu seksi menurut saya karena itu berkaitan dengan uh, ruang yang sangat dibutuhkan manusia gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa aja gitu. Nah, jadi saya tuh suka, makanya TA saya juga tentang itu, tentang housing dan tentang slum upgrading. Waktu itu di Bandung, site-nya beneran, dan site-nya beneran dirubuhin sama Pemda. Saya cukup sedih. Ya, jadi makanya saya tertarik dengan isu itu, saya udah niatan mau S2, makanya kenapa sih saya mau S2 gitu? Saya pengen belajar nih, saya pengen nyari tahu lebih dalam lagi, apa sih urban development itu, gimana sih kita harusnya membangun ruang kota kita, gimana sih harusnya agar semua itu terakomodasi, semua kepentingan, semua kebutuhan yang di dalam kota itu terakomodasi. Terus yang kedua alasan saya itu karena saya pengen shift karir kan. Saya kan dulu kerjanya di project management. Nah, saya tuh pengen shift karir tuh ke policy dan non-profit. Ya, mungkin di pemerintahan, mungkin di NGO, dan topiknya tentang urban management. Makanya saya tuh pengen S2 supaya saya bisa adaptasi dan excel advance. Jadi saya bisa lebih lebih cepat catch up di karir saya. Terus yang ketiga itu saya mau bisa koneksi sih, growing connection sama ngelihat resource profesional itu apa aja gitu. Enggak nih Lampun. Jadi itu alasan saya ya. Jadi alasan ini tuh bisa berbeda-beda. Cuma ya kalian bisa cari tahu sendiri sih. Kalian tuh emang maunya apa kayak sebenarnya step-step by Daniel tadi tuh udah keren banget. Jadi saya juga takut mengecewakan presentasi saya karena presentasi Daniel itu keren banget. Jadi kalian bisa coba gali sih yang kalian mau tuh kayak gimana. Oke, next. Nah, gimana sih saya ini proses pengalaman saya untuk saya S2 gitu. Nah, mungkin ini bullshit banget. Ini kayak follow your passion and academic curiosity itu kalau nggak ada duitnya gimana sih gitu. Jadi ini gue ngerti banget, paham. Tapi apa ya? Gue nggak tahu cara membahasakannya kayak gimana lagi. Tapi emang ketika lu punya sesuatu yang benar-benar menarik gitu, membuat lu apa ya? Kayak wah, lu kalau dengar dengar isu itu pengen ngobrol aja gitu, pengen ngobrol, pengen tahu, pengen ngulik, kok bisa ya orang kayak gitu, kenapa kita nggak bisa kayak gitu, kok bisa ya negara orang kayak gitu, kok bisa ya polisi orang kayak gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu yang seru banget. Jadi follow itu, walaupun ya mungkin beberapa kalau lu pernah baca di internet ya kayak follow your passion is such a bullshit gitu. Tapi di case-nya gue itu yang menggerakkan gue sih. Jadi kalau gue follow academic curiosity, terus gue mempersiapkan semuanya. Jadi ini nyambung ke yang ketiga sih.
komit sama prosesnya. Jadi karena gue orang yang nggak mau mendua hati gitu, jadi gue nggak bisa kerja sambil gue mempersiapkan gue S2. Jadi waktu itu gue udah ancang-ancang ketika kontrak gue habis di Wika, gue udah ngomong ke atasan gue, waktu itu gue masih mengerjakan project di Afrika, gue udah bilang, Pak saya bakal resign gitu, karena saya memang tidak into ke construction ini gitu. Gue udah bilang ke dia, tapi dia minta, coba kamu undur setahun, karena project gue waktu itu baru mulai. Jadi akhirnya gue resign itu setelah 3 tahun di sana. Padahal rencana gue 2 tahun, sebenarnya hanya 2 tahun di Wika. Tapi it's okay karena projectnya juga seru. Nggak setiap hari gue bisa ke Afrika. Jadi prepare for everything itu menurut gue penting banget karena gue nih resign dari kantor. Terus gue otomatis nggak punya pemasukan dong. Nah, itu udah gue siapin gitu supaya gue bisa tetap hidup sehari-hari dan mengerjakan persiapan gue untuk sekolah dan mencari beasiswa itu dengan tidak menjadi beban bagi orang lain, ya keluarga, teman, atau siapapun gitu. Jadi itu menurut gue penting banget buat prepare. Ya prepare yang lain tuh yang kayak Daniel bilang tadi, ya lu harus tahu lu mau kemana, jurusan lu kayak apa, beasiswa yang mau lu ambil tuh apa sih gitu. Kenapa lu pengen itu. Dan menurut gue itu harus hal-hal yang sangat spesifik sih. Jadi nggak bisa, oh gue pengen arsitektur yang kayak gimana? Arsitektur pokoknya, gue pengen ngedesain. Nggak, kayaknya menurut gue nggak bisa. Nah, commit to the process dan oh iya, jadi soal kegagalan ini LPDP itu adalah beasiswa keempat yang gue ikutin. Gue sebelumnya ikut Australian Award, gagal. Terus gue ikut Chevening, gue gagal. Gue ikut Stunet, gue gagal. Nah, LPDP ini gue nyoba sekali. Alhamdulillah diterima berkat doa ibunda. Jadi setiap proses yang lu jalanin itu lu harus tahu kenapa lu kalah gitu. Lu harus tahu kenapa lu kalah, kenapa lu nggak lanjut walaupun awalnya ya udah lu sedih nangis ya udah ya pokoknya lu harus tahu kenapa lu gagal. Misalnya waktu gua belajar di misalnya gua waktu AAS nih AAS kenapa ya gua kalah gitu. Terus gua liatin lagi esai gua baca pelan-pelan, anjir kentang banget gitu. Jadi akhirnya gua belajar supaya nulis esai itu kayak gimana sih. Gua lebih banyak riset, gua lebih banyak cari tahu gitu. Terus gua latihan, jadi gue daftar ke kampus-kampus yang menurut gue oke, karena mereka semua membutuhkan esai. Gue tuh daftar ke beberapa kampus, kayak gue daftar ke Sheffield, gue daftar ke Manchester. Itu sebenarnya sangat mengasah gue sih. Gue daftar ke Columbia, tapi Columbia gue nggak lulus. Gue cuma lulus di IHS, Manchester sama Sheffield waktu itu. Jadi itu nggak apa-apa, lu terus. Jadi lu tahu gimana sih gaya penulisan lu, gimana sih cara lu nge, nge apa ya, bikin lu tuh appealing gitu. Karena soal S2 dan beasiswa ini menurut gue, lu harus terlihat menarik dan appealing sih. Oke. Nah, ini tahapan seleksi ya. Ini tahapan seleksi yang di atas tuh adalah yang gue alami. Waktu itu posisinya cepat banget karena gue waktu itu punya LOA, jadi semua proses cepat banget supaya bisa ngejar kuliah tahun ini. Itu yang di bawah adalah tahap kedua. Semoga kalian yang ikut tahun ini bisa lulus juga. Amin. Nah, ini gue pengen kasih tips sih, tapi kayak ya ini gini lah. Pertama tuh lu cari tahu dulu lu pengen skema yang mana, karena banyak LPDP sekalipun tuh banyak banget, dia kayak ada afirmasi, ada PTUD namanya perguruan tinggi unggulan dunia, itu kayak Ivy League dan tambahan, ada Zurich, ada Berkeley. Terus lu lihat jurusan sama kampus yang emang lu mau, itu benar-benar harus spesifik banget, karena semua seleksi sebelum wawancara ini akan ditanyain di wawancara. Ditanya di wawancara. Jadi administrasi dan tes itu. Tes kebangsaan itu, sekalipun dia tidak berpengaruh ke nilai lo, itu ditanyain. Isi formulirnya, lengkapin dokumen, terus, oh ya kontak pemberi rekomendasi, kayak tadi Daniel bilang, itu harus sesuai dengan apa yang lo mau. Jadi waktu itu gue minta rekomendasi ke Pak Jehansyah Siregar, keren banget, di Urban Housing. Dan sama waktu itu Pak Arif gue mintanya, karena waktu itu juga prodi, dan ke atasan gue waktu itu di kantor, soalnya tentang manajemen dan pembangunan juga. Terus oh ya esai, lu harus esai ini akan gue bahas lebih lanjut sih nanti, tapi
ya nantilah esai ini. Tapi jadi di LPDP itu seingat tadi kayak yang dibilang Disa, itu ada personal statement. Personal statementnya udah nggak di dalam satu esai lagi yang harus lu tulis mandiri. Dia akan berupa pertanyaan yang bakal lu jawab itu kayak yang tadi dibilang, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, dan kayaknya ada 7 atau 8 gitu. Nah, itu yang bakal ditanyain di wawancara sama psikolognya. Jadi, karena ada beberapa topik yang bagaimana kamu menyingkapi kegagalan, apa yang kamu pelajari selama beberapa tahun ini, gitu. Saya nanti ya, jadi agak bisa lebih dalam. Terus, ini TPA. TPA-nya lumayan susah, setara GMAT kalau kata orang-orang. Cuma saya nggak yakin juga, karena ya, ya tapi jangan anggap sepele, bener. Latihan. Jadi sebisa mungkin kalau latihan tuh pakai waktu, dan biasanya di beberapa blog atau di beberapa buku itu ngasih tahu cara cepat atau rumus yang bisa dikerjain karena waktunya singkat banget. Kalau nggak salah waktu itu saya ngerjain berapa ya? Kayak 25 soal itu hanya dalam waktu 30 menit, dan itu soalnya panjang dan hitungan. Jadi ya harus keep up, jadi harus tahu cara ngerjainnya lebih cepat kayak gimana. Terus, oh iya, persiapkan ke fisik dan mental Anda. Jangan lupa sarapan, tidur yang cukup, berdoa, minta restu orang tua, karena dua ibunda adalah segalanya. Oh iya, ini wawancara ya. Jadi yang wawancara ini cara yang saya lakukan. Saya bikin draftnya dulu. Saya bikin draft sama pertanyaan dan jawabannya. Terus saya ulang-ulang. Saya ngetik di komputer sampai saya ingat betul-betul jawaban apa yang mau saya keluarkan dan kenapa. Inti-intinya aja, jangan sampai kata-katanya, karena kelihatan ketahuan banget kalau misalnya nanti kalian ngafal. Terus latihan ini pilih orang buat kalian mau bikin mock interview, bisa orang lain yang nggak kalian kenal, itu bisa banyak di Telegram LPDP, bisa janjian, atau sama orang-orang kayak teman atau keluarga gitu. Sama persiapkan fisik dan mental. Oke, ini buat esai. Oke, Dharma, semangat terus. Jadi esai ini sebenarnya saya belajarnya dari Atika. Atika, kamu keren sekali. Jadi saya riset dulu, saya mau esai yang kayak gimana. Tapi sebenarnya sebelum riset ini, kalian sudah harus tahu apa yang mau kalian kasih gitu. Jadi tor kalian udah pegang kan dari LPDP, kayaknya maunya kayak gimana, dan dari sekolah itu maunya kayak gimana. Terus ya udah, kalian udah tahu nih pengalaman hidup apa atau visi apa yang mau kalian tuangkan sebelum riset ini. Nah, ketika riset ini kalian sudah tahu kalian mau gaya penulisan saya tuh mau kayak gimana sih gitu. Gimana saya nyusun paragraf tuh gimana sih gitu. Gimana saya meyakinkan orang bahwa saya adalah orang yang tepat dengan esai ini, itu gimana sih gitu. Riset itu di situ. Jadi mungkin kalian bisa baca kayak, kan ada tuh apa ya, Gen Watanabe kah, Ivy League Essay dan lain-lain, atau misalnya kalian bisa cek di website dan lain-lain ya. Terus konstruk ini kalian harus bikin struktur yang bagus di setiap paragraf dan di setiap sambungan paragrafnya. Terus ngedraft, bikin dulu yang jelek gak apa-apa. Yang penting kalian udah bisa lihat ide-ide utama tiap paragraf sama ide secara esai itu secara keseluruhan. Gak apa-apa, maksudnya habis itu baru kalian cek apa ya yang kurang. Itu harus kalian cek dulu, jangan dikasih ke orang. Ini salah saya yang paling menyebalkan sih, karena saya jadinya merepotkan orang, dan insight kepada esai saya itu nggak apa ya, nggak develop gitu, maksudnya nggak bagus, nggak sebagus yang saya bisa bayangkan gitu. Hanya berkutat pada topik-topik umum di esai saya gitu. Oke, ini terus kalian bisa minta feedback ke orang yang menurut kalian cocok, entah sesuai keilmuannya atau bahasa Inggris kah. Terus habis itu kalian bisa evaluasi dan submit, bisa dikirim ke LPDP atau jurusan yang kalian tuju, kampus yang kalian tuju. Jadi ini saya ngebagi esai itu ada 3, introduction, body, sama conclusion-nya ya. Jadi di introduction itu kalau di LPDP itu dia bakal minta kalian memperkenalkan diri, memperkenalkan isu. Kalau saya di introduction ini saya ngenalin isu dan
apa yang mau saya lakuin gitu. Jadi introduction ini saya baginya dua, jadi ada general statement sama thesis statement. Nah, general statement itu ngasih tahu isu yang kalian into sih. Jadi kayak pembuka tentang topik yang mau kalian jelasin ke orang ini gitu. Kalau saya waktu itu makanya tentang statementnya World Bank, dan menurut saya statement ini, apa yang menarik dari statement ini dan kenapa statement ini matters buat saya. Nah, sehingga nanti ada general statement, ada support, terus ada thesis statement-nya. Di thesis statement ini saya bakal bilang, thesis statement ini adalah inti sebenarnya apa yang mau saya jelasin di essay saya yang panjang itu. Jadi saya akan jelasin di body sih nanti. Jadi si thesis statement ini akan saya jelaskan lebih panjang lebar di body. Jadi minat saya itu akan saya jelasin di background. Terus studi ini akan saya jelasin di studi plan-nya nanti, kontribusinya bagaimana, dan visi saya untuk Indonesia ke depannya kayak gimana. Terus ini body ya. Jadi di body-nya itu ada, kan dia minta tuh LPDP tuh dia minta ada background diri, study plan, contribution, sama vision yang mau kamu capai di masa depan buat Indonesia dan buat diri kamu sendiri. Nah, cara saya ngebuat paragrafnya itu kayak gini. Jadi ada topik sentence-nya, ada support, sama ada concluding sentence-nya. Jadi ini dari essay saya tentang kenapa saya mau ngambil di IHS dan kenapa saya mau ngambil di urban housing gitu. Jadi saya jelasin dulu, saya tuh mau ngambil IHS kenapa? Karena saya pengen memahami dan menyelesaikan masalah permukiman. Oke, terus saya support lagi, kenapa harus IHS gitu? Karena setahu saya IHS ini punya spesialisasi di bidang urban housing. Nah, dia tuh punya prinsip yang namanya 5A, Pak, Bu, yang bisa membantu saya untuk ngelihat sebenarnya kebijakan perumahan yang baik itu kayak gimana, program perumahan yang baik itu kayak gimana. Jadi saya bisa belajar, saya bisa tahu yang mana yang baik, saya bisa nerapin itu di Indonesia gitu. Nah, di concluding sentence-nya itu, saya akan restatement lagi bahwa IHS ini adalah program yang kampus yang unggul, dia punya program yang unggul di bidang urban housing, jadi saya mau kuliah di sana supaya saya bisa bersiap menjadi praktisi urban, dan lain-lain gitu. Terus, oke, di conclusion-nya itu, saya restatement, summary, dari tesis statement tadi. Tesis statement tadi itu saya ulang dengan kata yang berbeda, tapi untuk meyakinkan bahwa apa yang mau saya tuju, apa yang mau saya lakukan ini adalah untuk ini. Visi saya seperti ini, kontribusi yang saya lakukan akan seperti ini. Jadi, essay ini saya harap bisa menjelaskan apa yang mau saya lakukan di masa depan dengan bantuan dan support dari program beasiswa ini gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi saya ngebaginya 3, introduction, body, sama conclusion untuk esainya. Oke, kira-kira segitu dulu. Kalau misalnya lebih banyak ditanya jawab, kalau mau ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang mau dicek esainya, bisa kontak ke situ. Terima kasih.